Beberapa waktu yang lalu, data licensingnya Shutterstock hilang semua. Jadi foto-foto yang masuk ke data licensing di tahun 2023 hilang, gone. Oke, dampaknya apa ke akun Shutterstock kita? Kita bahas di video kali ini. Kita mulai aja. Oke teman-teman, balik lagi ke channel gue di Reski Pada Data. Di channel ini kalian akan menemukan tips and trik seputar cara jual foto di Microstock. Jadi make sure aja untuk klik subscribe biar nggak ketinggalan info-info soal Microstock. Gue sendiri merupakan seorang Microstock kontributor yang saat ini usianya lamanya menjadi kontributor sekitar 5 tahun lamanya dan udah memiliki 18.000 portofolio di Shutterstock dengan dikali banyak platform yang gue jual. Dan gue juga jualan di beberapa footage di beberapa platform juga. Salah satunya adalah Envato, Storyblocks, dan juga berbagai macam platform. Oke, balik lagi ke topik yang di awal. Jadi gue sempet dapetin banyak banget chat masuk mengenai data licensing yang hilang. Oke, buat teman-teman yang belum paham, mungkin kalian harus menyimak video gue yang ini nih untuk memahami apa itu data licensing. Gue taruh linknya di deskripsi atau nanti di end screen gue kasih juga. Cuman secara singkat, data licensing itu adalah foto kita yang tidak lolos memenuhi standar market, tapi secara teknisnya benar, mereka hanya lempar ke data licensing untuk makanan AI aja. Nah, fitur ini sebenarnya udah ada di tahun 2023, tahun sebelumnya karena ini udah 2024, tapi sayangnya di awal tahun kemarin di Januari fotonya hilang, lenyap sama sekali ya, nggak ada. Termasuk gue juga yang tadinya ada beberapa fotonya Mary di sini, cuman at the end hanya tersisa data katalog yang masuk di tahun 2024. Jadi bisa dibilang data katalog atau data licensing di tahun 2023 itu full hilang semuanya teman-teman. Jadi udah nggak tersisa sama sekali. Oke, ini kenapa? Kok bisa kayak gitu? Mungkin ada teman-teman yang ngerasa dirugikan dan sebagainya. Gue akan kasih penjelasan. Jadi beberapa waktu yang lalu, sahabat gue yang memiliki the one and only yang memegang data penjualan Shutterstock se-Indonesia, yaitu Mas Daniel Rizwadi, pemilik Riz Visual, coba email kontak approaching ke Shutterstocknya. Ini kenapa sih kok ada masalah seperti ini gitu? Maksudnya data licensingnya kok hilang. Nah, terus ini gimana nih? Apa solusinya? Apakah memang dihilangkan atau gimana? Kita nggak pernah paham. Nah, setelah itu ada balasannya. Balasannya dalam bahasa Inggris seperti yang ada di kanan atau yang kiri, gue lupa. Nah, gue nggak tahu naruhnya di mana. Cuman pada intinya adalah mereka lagi ada kendala di platform, ya. Jadi ini pure atau murni alasan karena untuk sementara ya, alasan secara resmi, jawaban secara resmi dari Shutterstock adalah karena platformnya mereka mengalami kendala error. Nah, gue jujur agak heran juga sama Shutterstock. Banyak banget masalah-masalah yang error pada akhir-akhir ini. Gue ngelihat kemarin sempat error login, terus portfolio tiba-tiba hilang dan sebagainya gitu. Gue mengalaminya. Gue nggak tahu juga kenapa kayak kejadian kayak gitu. Cuman bisa dibilang sebenarnya mereka mungkin ini dampak dari adanya perubahan dashboard. Jadi Shutterstock sekarang kan juga lagi bikin dashboard baru tuh dia gitu kan. Nah, itu mungkin yang akan berimpact kepada portofolio kita termasuk ke data licensing juga. Nah, jadi tenang aja, tapi mereka bilang bahwa mereka ingin untuk memperbaiki tersebut sehingga data licensing yang sebelumnya udah hilang nanti akan kembali lagi, kita berharap. Cuman ini semenjak video ini dibuat di tanggal 11 Februari, datanya masih belum muncul ya, belum muncul sama sekali. Jadi kita berdoa aja biar supaya cepat-cepat bener, bisa dibilang gitu.
Oke, cuman ya teman-teman, gue mau ngasih beberapa catatan sedikit mengenai data licensing. Mungkin buat teman-teman ada yang masih bingung, apakah ini sebenarnya tanda yang baik atau tanda yang kurang tepat atau tanda yang gimana nih mas, gitu kan? Ketika foto saya approve tapi nggak muncul di portofolio dan hanya muncul di data licensing aja. Jawabannya bisa jadi sebenarnya data licensing itu adalah soft rejection kalau aku melihatnya, alias ditolak secara halus. Nggak memenuhi standar market. Ini konsepnya mungkin kurang menarik, warnanya nggak oke juga karena mungkin akhirnya banyak sampah yang ada di Shutterstock, akhirnya mereka hanya memindah licensing. Nah, data licensing karena makanannya cuma buat AI doang ya, akhirnya nggak muncul di market sehingga kita juga tidak mendapatkan penjualan secara satuan langsung dari buyer. Jadi, menurut gue sendiri ya data licensing ini pada awalnya gue kira bagus nih ya. Bagus dalam artian, wah ini masih cuannya tambah banyak nih gara-gara ada data licensing. Karena di kontributor fund tahun lalu, di tahun 2023 itu gue sempat dapetin $100 lebih. Gue lupa juga dapatnya berapa. Cuman di tahun ini sangat mengejutkan sekali. Gue dapatnya sangat sedikit banget. Kalau nggak salah cuman sekitar $15, nanti gue akan kasih screenshotnya di sini. 2 kali turun di tahap pertama tanggal ini nih, Januari tanggal ini, terus muncul lagi sedikit walaupun dapat segini juga gitu. Jadi pendapatannya nggak begitu banyak seperti tahun lalu ya. Gue ngerasa agak kecewa sih dengan data licensing karena beberapa teman gue juga senior terutama juga ngecek dan sempat ada beberapa yang ngejapri kayak Mas Tejo, Mas dapat berapa gitu, dapat sekian Mas, kok dikit ya dibandingkan tahun lalu. Ekspektasinya udah tinggi banget nih data licensing dapatnya sekian, katakanlah yang sebelumnya dapat $100-an, harap aja kan bisa jadi $300-500 seperti Adobe. Gue dapat dari Adobe kalau nggak salah berapa ratus gitu kan, ya tinggi lah pokoknya bisa buat beli salah satu. Tapi sayangnya di Shutterstock ini harusnya at least minimal sama ya, ternyata lebih dikit. Jadi gue juga bisa bilang bahwa data licensing ini nggak begitu powerful ya untuk mendapatkan pendapatan ya. Jadi teman-teman tetap harus fokus ke market juga ya. Atau mungkin ini juga bisa jadi tanda-tanda bahwa data licensing masih belum begitu diminati, generative AI-nya Shutterstock masih belum begitu diminati oleh mereka gitu kan. Mungkin udah ada Midjourney dan sebagainya, jadi ya generasi AI-nya nggak jalan gitu. Terus juga masih abu-abu masalah lisensi, AI ini ada yang setuju nggak setuju dan perusahaan masih mempertimbangkan hal tersebut. Jadi ya mungkin jualannya masih belum oke sejauh ini ya selama 1 tahun belakang. Jadi buat teman-teman yang ingin nyetok di Microstock, gue tetap saranin tetap satu, loloslah ke market, jadilah portofolio teman-teman sehingga buyer langsung bisa membeli secara satuan ataupun borongan di porto kalian. Bahkan kalau kalian masuk ke porto itu bisa dibeli dengan angka yang jackpot alias besar. Jadi fokuslah ke arah sana. Kalau mengenai data licensing, gue sih ada beberapa tips and triknya juga. Salah satunya adalah yang paling pasti adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan konsepnya. Karena data licensing itu tidak begitu menguntungkan sekarang dilihatnya, jadi ya tolong masuk fokus ke sana aja teman-teman ya. Fokus untuk meningkatkan kualitas skill fotografi teman-teman dan fokus juga untuk meningkatkan konsep-konsep fotonya biar lebih menarik juga. Mungkin bisa sedikit meningkatkan warnanya juga biar nggak terlalu plain. Nah itu mungkin Shutterstock akan lebih masukin ke data ke market dibandingkan masukin hanya ada di data licensing. Ya ini tantangan sebenarnya ya teman-teman. Tantangan bahwa tetap harus belajar meningkatkan kualitas entah dari HP ataupun foto dan sebagainya. Mungkin ada yang tanya juga, Mas saya cuma pakai HP tapi kebanyakan masuk data licensing. Nah itu apakah sebenarnya dari HP itu memang masuk ke data licensing aja? Jawabannya enggak. Jadi ada data license dari foto dari HP yang masuk ke market juga banyak gitu ya teman-teman. Cuman tergantung bagaimana cara teman-teman untuk teknis fotonya diperbaiki, konsep fotonya juga diperbaiki. Oke, gitu aja terkait update data licensing. Pada intinya aman, clear, mungkin akan muncul lagi, tapi kita nggak tahu kapannya. Shutterstock akan ngembaliin data licensing yang udah masuk di tahun 2023. Cuman dari hasilnya ternyata di tahun 2023 dengan data licensing yang dicairkan di tahun 2024 itu sangat mengalami penurunan. Gue cuma dapat sekitar 10% aja dari tahun lalu. Jadi gue merasa ini tidak worth it.
Dan kesimpulannya teman-teman harus lebih belajar lagi untuk masuk ke market ya. Oke, sedikit informasi tambahan juga teman-teman yang pengen belajar tentang teknis cara jual stok foto, tentang cara jual stok footage, sampai juga cara-cara untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak dengan cara menjual ke banyak platform. Gue udah sediain tempatnya, namanya adalah microstocker.id, sebuah platform untuk para microstocker di Indonesia untuk belajar di sana. Dan gue udah sediain berbagai banyak fasilitas, mulai dari rekaman video course, terus kita juga ada kelas-kelas rekaman dari tahun lalu. Jadi kalian cukup bayar sekali aja di microstocker.id, bisa akses banyak video di tahun lalu. Terus juga ada artikel-artikel shootlist gue juga adain, terus ada juga dokumen-dokumen yang teman-teman bisa download juga gitu kan, dan juga ada banyak macam fasilitas lainnya. Jadi ya teman-teman, silahkan join di microstock.id buat kalian yang pengen lebih belajar, lebih banyak mengulik tentang dunia microstock. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, karena sesi pertanyaan ini akan lebih banyak gue bikin di YouTube gua. Oke, gitu aja. Thank you. Jangan lupa di klik subscribe dan follow Instagram gua dan TikTok gua Reski11, dua-duanya Reski11. Join di Telegram channel gua ataupun di WhatsApp channel gua ya. Teman-teman bisa dapetin atau broadcast channel gua juga di Instagram. Kalian bisa dapetin linknya di deskripsi. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan. Goodbye.